ini. Dalam aplikasi eViews yang sudah kalian buka, pilih menu file, kemudian pilih new, pilih work file. Sudah muncul seperti ini? Sudah muncul? Kalau sudah muncul, sekarang saya jelaskan di sebelah kiri saya ini ada work file structure type. Jadi lembar kerja ini strukturnya akan membahas tentang apa? Ada 3 macam, ada unstructured atau undated. Ya, unstructured atau undated itu kalau datanya tidak lengkap. Jadi misalnya 10 tahun, ada 3 tahun yang enggak ada. Kita gunakan teknik ini. Kemudian yang di tengah itu yang akan kita gunakan karena data yang saya contohkan datanya lengkap dan sesuai urutan. Kemudian ada yang ketiga, balance panel. Balance panel ini kalau datanya gabungan. Misalnya data tahunan yang saya kasih tadi ada data wilayah, misalnya 5 kabupaten. Nah, digabungkan itu yang disebut dengan panel data. Ya. Tetapi kita akan bahas tentang regresi linear berganda. Jadi kita pilih yang date regular frekuensi. Kemudian di sebelah kanan spesifikasi datanya, spesifikasi tanggal itu ada annual. Yang pertama multi year itu per 2 tahun, per 3 tahun dan seterusnya. Kemudian annual itu tahunan yang berurut. Seperti saya contohkan kepada kalian itu 2011 sampai 2015 ada 5 tahun, 11, 12, 13, 14, 15 dia berurutan. Kemudian semi annual itu per semester, artinya per 6 bulan. Kemudian ada quarterly itu per 4 bulan. Kalau data kalian yang kalian miliki itu per 4 bulan bisa gunakan quarterly. Kemudian monthly itu per bulan dan bi-monthly itu per 3 bulan. Dan seterusnya ke bawah. Karena ini kita sifatnya tahunan, kita gunakan yang annual. Kita gunakan yang annual. Kemudian di sini ada kolom tanggal dimulai, tahun dimulai, atau waktu dimulai, start date. Tahun dimulai sesuai dengan tahun awal 2011. Jadi di data itu saya contohkan 2011. Jadi itu adalah tahun dimulainya meneliti. Kemudian end date atau tahun berakhir 2015. Ya. Kemudian pada halaman local name itu kalian isi dengan nama kalian masing-masing. Ini saya contohkan latihan 3. Kemudian page-nya dikosongkan, tidak usah diisi apapun. Kemudian klik OK. Ya, klik OK. Dia akan muncul halaman workfile seperti ini. Akan muncul halaman workfile seperti ini dengan ada 2 menu di sini. Ya, di sini maksudnya beta sama dengan C itu kalau dalam persamaan yang disebut Y sama dengan beta 0. Beta 0 itu adalah konstanta. Ya, jadi ada beta 0 plus beta 1 X1, beta 2 X2 plus ET. Berarti itu ada 3 variabel. Ini kan saya contohkan 3 variabel. ET-nya di mana? ET-nya di sini. Residual. Ini perlambatan dari ET. Usahakan eViews-nya itu terbuka seperti ini ya. Jangan terbuka seperti ini karena nanti ketika mau pindah ke lembar satunya itu kesulitan karena nanti dia meminimize otomatis biasanya. Nanti kalian akan paham. Usahakan seperti ini posisinya ya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan menginput data dari Excel ke eViews. Langkahnya kita siapkan dahulu grup data dengan pilih menu quick di dalam eViews, pilih menu quick, kemudian pilih empty group,
Ya, pilih entity group, diklik aja. Dia sudah muncul 2011, 12 dan sampai 15 karena kita sudah memformulasikan di awal tahun mulainya sama tahun terakhir akan diteliti. Nah, sebelum kita copy, kita scroll dulu ke atas. Nah, ini kan tadinya posisi seperti ini. Di scroll dulu ke atas, ada halaman kosong ya. Udah. Bagi yang Inggrisnya sudah terinstal, kalian perhatikan baik-baik. Pindahkan yang warna hitam ini ke atas, klik satu kali saja. Nah, satu kali, jangan dua kali. Klik satu kali aja. Apa harus dipindahkan ke situ? Karena kita pastenya di situ. Ya, karena nanti mempaste datanya itu di sini. Sekarang kita masuk ke Excel kalian dulu. Nah, masuk ke Excel. Kita akan copy dulu datanya, baru paste ke Infuse. Kalian blok terlebih dahulu dari kolom tenaga kerja sampai ke kolom PE paling kanan bawah 5.11. Cukup 3 kolom ini. Yang kolom tahunnya nggak usah diblok karena sudah otomatis di Infuse-nya sudah ada. Ini 3 variabel. Bagaimana kalau nanti 5, 6 dan seterusnya? Blok semuanya. Ya, tinggal di blok semuanya. Kemudian kita copy, masuk di Infuse, kita paste. Ingat, pastenya harus di sini, ya. Dan jangan ketika tadi pindah dari sini ya, pindah dari sini cukup klik sekali, jangan diklik 2 kali. Karena kalau nanti kalian klik 2 kali, itu bisa memindahkan datanya itu bisa error, di mana dia tidak terbaca variabelnya, biasanya terbaca alpha atau serial 01, 02 dan seterusnya. Nah, ini saya paste. Akan seperti ini. Silakan di aplikasi Infuse-nya sudah muncul seperti ini. Pastanya muncul seperti ini. Tidak ada tulisan alpha atau share. Kalau sudah, oke, yang lainnya bagaimana? Apa? Salah copy paste kamu. Jadi kalau salah copy paste, kamu hapus dulu. Itu kan kamu close ya, klik X ini nih. Close ya, jangan di save. Kemudian kamu ya dikasih nama di dalam file tadi, kasih nama. Dia kalau di name nanti akan muncul grup 01. Coba kalian klik name, muncul grup 01. Kalau sudah muncul, diganti namanya data regresi. Ingat, ketika memberi nama jangan menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi dia tidak mau, akan error. Jadi kalau mau kelihatan seperti spasi pakai underscore. Ya, yang grup tadi, grup data tadi yang sudah kalian copy paste itu dikasih nama data regresi. Ini pengalamannya kayak dulu gambar dari kemarin. Kamu tuh sampai tahu mana nyobanya? Baru download. Kalau sudah klik OK. Kalau sudah dikasih nama, diperbarui namanya, klik OK. Cancel dulu ya. Ulang lagi berarti. Sudah? Kemudian di close aja ini, close. Nah, kenapa di close? Karena sudah tersimpan di sini. Ini kalau dibuka, dia nampilin yang tadi. Tuh, nampilin yang tadi. Close. Sudah tersimpan semua data regresinya seperti ini. Kalau sudah, kita akan meregresi sekarang. Ya. Kalau sudah, kita akan memulai meregresi data. Ingat, langkah pertama dalam regresi ketika data sudah siap seperti ini, kalian harus mengarahkan atau memblok variabel yang dipengaruhi. Ya. Terserah
banyak variabelnya, mau 16 tapi variabel pertama kali yang harus diklik adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat. Dalam contoh data ini, variabel yang dipengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi atau disingkat dengan PE. Jadi PE kita klik seperti ini. Ya. Kita klik seperti ini. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan ngeklik DP dan TK, atau kalian mau TK dulu baru DP, nggak masalah. Tapi ingat, untuk ngekliknya supaya tidak lepas berbarengan ya, klik kontrol baru kalian klik selanjutnya. Ini misalnya saya DP duluan baru TK. Nah, pastikan terbloknya seperti ini. Kontrolnya jangan dilepas. Misalnya belum dipilih, kontrol PE. Nah, baru setelah itu terserah kalian mau mana yang duluan. Yang penting yang pertama adalah PE. Sudah tampil tuh yang biru seperti ini. Kemudian di wilayah biru ini kalian klik kanan, dia akan muncul menu open. Coba. Nah, bagi ini ya, saran ya. Bagi yang tidak seperti saya ini, saya nggak ahli menggunakan kursor di laptop, saya lebih cenderung pakai mouse, lebih mudah karena ngarahin dan lain sebagainya. Itu maksudnya kalau kalian untuk kalian sudah diklik kanan keluar menu open dari Mamas. Kalau kalian pilih nanti ada S group, S acquisition, S vector, S var, kemudian ada system dan multiply series. Ya, kalian tahan, maksudnya jangan dirubah-rubah dulu. Saya mau contohkan kalau tidak mengklik di wilayah biru ini, ya. Kalau tidak, saya yang tadi sudah kalian klik, kalian tahan. Ini saya contohkan kalau tidak mengklik di wilayah biru ini nih, ya. Misalnya di putih, saya klik kanan, dia tidak akan menu open muncul. Ingat. Nah, jadi harus di wilayah biru. Klik open, pilih S acquisition. Pilih S acquisition. Kalau sudah klik sekali aja muncul seperti ini. Klik sekali muncul seperti ini. Sudah muncul seperti ini. Dan di sini sudah dijelaskan PE yang di depan itu sebagai variabel dependent, diikuti DP dan TK. Kalau misalnya kalian setelah PE mengklik TK dulu, dia pasti di sini TK yang muncul. Sudah seperti ini. Kalau sudah diklik OK, akan muncul hasil regresinya. Akan muncul hasil regresinya. Sudah muncul? Sudah muncul? Kalau sudah muncul hasil regresi, sekarang kita kasih nama. Name. Ketika kita mau memberi nama, dia muncul otomatis EQ01. Ya, EQ01 kita ganti namanya menjadi Masih kalau halaman hasil regresi. Dia keluarin lah. Kita ganti menjadi hasil regresi. Kalau sudah klik OK. Klik OK, kemudian ini bisa di close. Nah, dia akan ada tambahan file baru hasil regresi di lembar kerja kalian. Ini saya buka kembali ya hasil regresinya. Ini yang saya bilang kepada kalian ketika di pertemuan-pertemuan awal.
saya akan fokus membahas aplikatifnya. Jadi kalian bisa menguasai penggunaan eViews secara sederhana dalam regresi linear bagi Anda. Karena apa? Kalau saya ngajarin kalian yang manual, itu nggak akan cukup waktunya, apalagi online, susah. Kalian bisa bayangkan bagaimana bisa menyusun hasil manual seperti ini. Ini ada hitung-hitungannya. Jadi untuk mencapai koefisien sekian, standar error sekian. Standar error itu kalau nggak salah dalam statistik adalah standar deviasi atau simpangan baku. Itu kan ada hitungannya. Iya. Sulit. Itu yang saya maksud. Kemudian ada teks statistik di sini. Kalau dalam statistika itu kalau nggak salah ada tabel distribusi. Nah itu untuk kriteria pengujian nanti. Itu insya Allah kita bahasnya di minggu depan. Kita sekarang bahas dulu tentang kalau kalian lihat di lembar kerja work file kalian, hasil regresi itu berbeda dengan yang lain lambangnya. Dia warna biru sendiri sama dengan itu menunjukkan hasil regresi itu tersimpan. Nah dari hasil regresi itu nanti kita akan 4 kali menguji asumsi pasif. Sekarang kalian buka dahulu hasil regresi seperti ini. Kita akan menguji asumsi pasif yang pertama. Klik menu view di dalam hasil regresi itu menu view ya. Klik menu view. Pilih residual diagnosis. Ingat menu view-nya di dalam hasil regresi, bukan yang lainnya. Kalau yang lainnya beda lagi. Misalnya di sini di work file saya view, dia nggak ada uji yang tadi. Beda dengan yang di hasil regresi. Klik view, dia muncul. Cari residual diagnosis, kemudian pilih histogram normality test. Itu untuk mengukur nanti distribusi normal. Data-data itu terdistribusi normal atau tidak. Ya, residual diagnosis, kemudian pilih histogram normality test. Kalian klik sekali, muncul seperti ini. Sudah muncul tabel ini. Sudah muncul semua. Beda apanya? Kuno kelompok apa dia bisa tuh? Indah, Lili, Anita. Ini berarti Salah kamu. Namanya adalah uji normalitas. Kemudian oke. Kalau sudah dikasih nama, klik oke, dia akan tersimpan otomatis dalam lembar kerja. Jadi ini bisa di close. Yang uji normalitas yang sudah di freeze itu bisa di close. Ini nggak usah di close juga nggak apa-apa. Kita lihat nih di lembar vokal kalian sudah muncul uji normalitas. Tapi hasil regresinya tetap sama ya. Karena beberapa kemarin di kelas lain dia muncul normalitas, tapi hasil regresinya nggak muncul. Karena apa? Karena dia belum memfreeze dulu. Ya, belum memfreeze dulu. Oke, sampai normalitas. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Posisinya masih hasil uji normalitas. Kalau kalian mau melanjutkan uji yang lain, meskipun posisinya seperti ini, itu nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Walaupun dia posisi seperti ini, bisa
Jadi kan yang ditampilkan uji normalitas. Kita mau melihat yang pertama. Caranya kalian klik view, kemudian pilih estimation output. Nah, akan kembali ke semula. View estimation output, dia akan kembali lagi ke semula. Tapi kalau kalian tidak mengklik itu, kalian mau melanjutkan uji selanjutnya nggak masalah. Sekarang kita akan melakukan uji kedua. Oke, kita akan melanjutkan uji kedua, namanya uji heterogeneisitas. Kita klik lagi view, ya, klik view kembali. Geser halaman agak kesini gitu bisa nggak sih? Kemudian pilih residual diagnosis. Pilih residual diagnosis. Kemudian pilih heterogeneous TCT test. Pilih heterogeneous TCT test, kalian klik, akan muncul seperti ini. Ya, di menu hasil regresi kalian klik view, pilih residual diagnosis, kemudian arahkan ke menu heterogeneous TCT test. Heterogeneous TCT test. Bukan residu. Kalian buka hasil regresi. Klik menu view. Kemudian pilih residual diagnosis. Ya, menu residual diagnosis. Kemudian ada pilihannya, kalau salah ada 5 atau 6. Kalian pilih yang heterogeneous TCT test. Pilih yang heterogeneous TCT test. Masa nggak ada? Kamu buka hasil regresi. Hasil regresinya yang di sini, Mbak. Nah, hasil regresinya di sini. Muncul ini kita ada pilihan, ya. Ada Bruce Pargan Godfrey, ada Harvey, ada Glazer, A, White, dan seterusnya. Kita menggunakan heterogeneous TCT-nya yang case white. Jadi pilih yang white. Arahkan kurva, pilih yang white. Ya. Pilih yang white, jangan diklik OK dulu. Di sini ada checklist. Checklist include with cross term. Itu checklistnya kalian hilangkan. Kalau sudah dihilangkan checklistnya, klik OK. Klik OK, muncul. Ini saya nggak saya tampilin. Ini saya contohkan. Kalau checklist ini tidak saya hapus, ya. Ini masih checklist nih. Saya klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Insufficient number of observation. Jadi dia akan error. Makanya checklist itu harus dihilangkan. Nah, ini saya lagi mulai. Pilih white, include-nya dihilangkan, klik OK, muncul seperti ini. Tulisan paling atasnya heterogeneous TCT test white. Sudah muncul itu? Kalau sudah muncul, langkah selanjutnya apa? Kita freeze kembali. Nah, kita freeze, muncul lagi halaman cloningan. Nah, halaman cloningan itu yang kita kasih nama. Kasih nama uji heterogeneous TCT. Uji heterogeneous TCT. Uji heterogeneous TCT. Kedas TCT. TISITAS. TISITAS. TCT.
menjadi close. Sekarang lihat di pokoknya ada tambahan baru. Kalau nggak ada tambahan baru berarti dia nggak kamu freeze, masih dalam hasil regresi. Kamu ganti nama aja hasil regresi itu, ya. Jadi harus di freeze dahulu baru diberi nama. Oke? Kemudian selanjutnya yang ketiga kita akan menguji asumsi klasik ketiga, namanya uji multikolinearitas. Sama kita di hasil regresinya kita buka kembali, ya. Ini kan menampilkan hasil heteros. Kita mau menguji multikolinearitas, nggak perlu di estimasi output untuk mengefektifkan waktu. Jadi bisa langsung di sini klik view, pilih koefisien diagnosis. Koefisien diagnosis. Sudah koefisien diagnosis, arahkan ke variance inflation factor. Variance inflation factor. Untuk multikolinearitas itu tidak hanya 1-2, dia ada beberapa langkah untuk mengujinya. Yang saya gunakan di sini menggunakan VIF, variance inflation factor. Kalau sudah ke variance inflation factor, kalian klik, ya. Ini yang saya bilang teknologi itu menjadi lebih mutakhir dalam kurun waktu di masa depan, ya. Dulu waktu saya di tahun 2011 kuliah belajar EViews itu masih menggunakan EViews 4 versi 4.0. Kalau tidak salah saat itu sudah mulai muncul. Yang penting ada nilai di sini. Center VIF. Kalau VIF itu standarnya 10. Jadi kalau nilainya itu di atas 10, dia tidak terbebas dari masalah multikolinearitas. Harus disembuhkan. Cara menyembuhkannya apa? Ganti variabel, tambah tahun, atau menghilangkan variabel yang menjadi mengganggu. Nah, kalau di sini alhamdulillah variabelnya tidak belum bisa dianuin multikolinearitas. Jadi antar variabel independen itu tidak punya. Kalian freeze kembali, ya, kalian freeze kembali. Kemudian hasil freeze-nya dikasih nama. Namanya uji multikolinearitas. bukan temen aku. Namanya adalah uji multikolinearitas. Ritas bukan litas. Pakai R. Ritas. Multikolinearitas. Matanya genit. Multikolinearitas. Gemes banget sih. Nah, saya klik aja deh di grup. Sudah? Sudah diberi nama uji multikolinearitas. Nah, di sini gue bukan juga ada bisa. Kalau sudah dikasih nama, bisa di-close-kan, dia nanti ada tambahan baru di sini. Ya. Ada tambahan baru. Oke, kita akan lanjut yang uji asumsi klasik yang keempat, yang terakhir. Oh ya, saya hampir lupa.
ambil absen manual. Absen manual yang hadir praktikum. Kalau yang nggak hadir praktikum, saya kedua diagnosis kembali. Kemudian pilih serial correlation LM test. Pilih serial correlation LM test. Ya, pilih serial correlation LM Tanda test. tangan ya. Klik itu. MPM. Akan muncul leg specification. Di situ leg to inputnya 2. Kalian ganti jadi 0. Sama seperti yang heteros tadi, ketika inputnya dia nggak dihilangkan jenisnya, dia akan muncul error. Nah, legnya diganti ke 0. Kalau sudah, klik OK. Akan muncul hasilnya. Bruce Godfrey Serial Correlation LM Test. Sudah muncul ini? Sudah? Kalau sudah, freeze kembali. Kalau sudah di freeze kembali, halaman yang di freeze yang menampilkan Bruce Godfrey Serial Correlation itu dikasih nama. Namanya ada 2, auto korelasi atau juga bisa disebut auto korelasi. Jadi saya kasih nama uji auto korelasi atau bisa disebut juga uji auto korelasi. Salah. Udah mau pulang main. Rumah apa coba? Kemudian klik OK. Klik OK. Sudah di close. Yang hasil regresi ini dibalikin lagi ke sebelumnya, estimation output supaya seperti ini. Kemudian di close kembali. Sudah muncul ini semua. 4 asumsi klasik sudah muncul. Regresi selesai. Udah. Kalau ini sudah muncul semua, selesai. Yang lainnya, maksudnya seperti Excel form, kalian Ctrl S akan muncul seperti ini. Kemudian kalian klik OK. Kalian klik Ctrl S. CTRL. Hah? Iya. Muncul. Ada pilihan single sama double. Pilih yang double versi.